Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pahayu. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan artikel yang berjudul IT Governance and IT Controls Analysis from an Internal Auditing Perspective yang ditulis oleh Wu et al. Tahun 2024 dari International Journal of Accounting Information System. Skandal Enron tahun 2000 membawa banyak sekali perubahan dalam dunia bisnis, dan apalagi dikeluarkannya Sarbanes-Oxley Act yang mana perusahaan itu harus memastikan keefektifan kontrol internal atas laporan keuangannya, termasuk juga kontrol dalam penggunaan teknologi informasi. Dikeluarkannya COVID 2019 atau Control Objective for Information and Related Technology, itu ternyata juga masih terdapat kendala terkait kontrol internal perusahaan. Berdasarkan survei oleh KPMG tahun 2021, kelemahan material pengendalian TI mencapai 35% dari keseluruhan kelemahan material kontrol internal. Hal ini tentu menjadi ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Literatur sebelumnya itu menyoroti pentingnya tata kelola TI untuk pengendalian TI yang efektif, namun masih mengecualikan Internal Audit Function atau IAF. Menurut Herox dan Fortin tahun 2013 dan Merhout dan Havelka tahun 2008, audit internal yang efektif itu dapat meningkatkan kontrol TI. Di sisi lain, transformasi digital, terutama setelah COVID-19, itu membawa banyak sekali perubahan dalam dunia bisnis, karena perusahaan menghasilkan, menyimpan, memproses data-data dari big data dan digunakan untuk meningkatkan proses dan efisiensi bisnis, menumbuhkan peluang bisnis baru, dan juga meningkatkan daya saing. Di sisi lain, terdapat risiko keamanan yang sangat besar oleh aktivitas tersebut. Nah, tata kelola TI itu dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko tersebut. IAF seharusnya terlibat dalam hal tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah meneliti karakteristik IAF yang berkaitan dengan tata kelola TI dan hubungan antara partisipasi IAF dalam tata kelola TI dan pengendalian TI. Pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu apa saja karakteristik IAF yang mendorong keberhasilan keterlibatannya dalam tata kelola TI dan juga bagaimana hubungan keterlibatan ini dengan pengendalian TI. Tata kelola TI itu bertujuan untuk menyelaraskan strategi TI dengan strategi perusahaan, dan ini sudah diteliti oleh banyak penelitian sebelumnya. Audit internal itu juga sangat penting dalam memastikan efektivitas tata kelola TI, karena audit internal itu yang memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait kontrol TI. Herox dan Fortin tahun 2013 itu meneliti terkait karakteristik IAF seperti sumber daya TI, pengalaman audit TI, personal TI, pelatihan dan sertifikasi, pengalaman audit senior, pelatihan audit, dan interaksi antara IAF dengan Dewan Direksi secara signifikan itu berhubungan dengan keterlibatan IAF dalam tata kelola TI. Selain itu, Merhout dan juga Havelka tahun 2008 menyatakan perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengetahuan TI, peran audit internal, dan kompetensi audit TI dalam kontrol internal. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini adalah pengetahuan TI IAF berhubungan positif dengan keterlibatan IAF dalam tata kelola TI. Yang kedua, peneran audit internal berhubungan positif dengan keterlibatan IAF dalam tata kelola TI, dan yang terakhir, hipotesis ketiga, kompetensi audit TI berhubungan positif dengan keterlibatan IAF dalam tata kelola TI. Penelitian menurut Steinbart et al. Tahun 2018 itu menyatakan bahwa hubungan yang kuat antara IAF dengan Departemen Keamanan Informasi itu memungkinkan transfer informasi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, IAF dapat memberikan berbagai saran dan juga Departemen Keamanan pun akan mengadopsi saran-saran tersebut dengan lebih baik. Akhirnya, kontrol internal tercipta dengan baik. Nah, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah kualitas hubungan IAF TI berhubungan positif dengan aktivitas pengendalian TI. Selain itu, peran IAF itu dalam tata kelola TI lebih dari sekedar penilaian kontrol yang berkesinambungan, tetapi juga termasuk penilaian risiko dan juga menyelaraskan strategi bisnis dan juga strategi TI. Oleh karena itu, hipotesis kelima, proses tata kelola IAF-TI berhubungan positif dengan aktivitas pengendalian TI. Nah, untuk lebih detailnya, hipotesis 1A sampai hipotesis 5, teman-teman bisa lihat di research model.
Penelitian ini itu menggunakan survei yang dilakukan kepada auditor internal perusahaan publik di Taiwan. Rentang waktunya dari Maret sampai September 2015, dan penelitian itu menggunakan skala Likert 1 sampai 7, dan ada untuk kelampiran instrumennya itu teman-teman bisa lihat di lampiran A. Analisisnya nanti akan menggunakan SAM PLS. Responden penelitian ini itu sebanyak 414 orang, dengan paling banyak itu adalah perempuan, lulusan sarjana yang paling banyak, lalu usianya itu 41 sampai 50 tahun. Sebagian besar yang mengisi adalah chief auditor, dan company size-nya itu yang paling banyak adalah 100 sampai 300. Penelitian ini juga melakukan uji non-respon bias untuk melihat apakah ada perbedaan respon antara yang merespon awal dengan yang merespon akhir. Hasilnya itu secara keseluruhan untuk semua konstruk ternyata ada satu konstruk IAR atau Internal Audit Rules itu signifikan, tapi signifikannya pun juga tidak terlalu bagus juga karena 10%. Nah, oleh karena itu secara keseluruhan itu tidak signifikan, jadi tidak ada perbedaan signifikan antara yang merespon awal dengan yang merespon di akhir. Penelitian ini juga melakukan uji reliabilitas dan juga validitas. Teman-teman bisa lihat di tabel 4 untuk loading faktornya di semua konstruk itu mengelompok sesuai konstruknya ya. Itu yang di bold gitu. Lalu untuk tabel 5-nya, nilai AV-nya itu lebih besar daripada 0,5 threshold-nya, jadi bagus. Lalu juga untuk composite reliability-nya juga rata-ratanya lebih besar dari 0,6. Lomba alfanya juga lebih besar dari 0,7. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Di sini ada beberapa hipotesis ya, ada 8 yang semuanya terdukung selain hipotesis 3A, yaitu IT audit competence itu tidak signifikan terhadap IAF IT relationship quality, padahal yang lain itu positif. Nah, penelitian ini juga melakukan uji lanjutan dengan yang pertama self-serving bias, yaitu responden mungkin mengaitkan faktor kunci keberhasilannya dengan diri mereka sendiri, dan dari penelitian sebelumnya itu yang terkait dengan self-serving bias itu ada usia dan juga jenis kelamin. Nah, di sini diuji ulang, dibedakan karena berdasarkan penelitian sebelumnya itu yang di atas 50 dan di bawah 50 tahun itu terjadi perbedaan gitu. Nah, setelah dicek ternyata memang signifikan responden usia di atas 50 tahun itu lebih tinggi bias self-serving-nya dibandingkan dengan responden di bawah 50 tahun. Dan saat dicek juga ternyata hipotesisnya itu untuk yang di bawah 50 tahun itu sama seperti pengujian yang utama tadi, tapi kalau yang di atas 50 itu hasilnya banyak yang tidak signifikan. Nah, tapi saat dicek dianalisis ulang lagi juga untuk di PLS-nya sendiri, sampel yang lebih tua itu tidak secara signifikan mempengaruhi keseluruhan hasil temuan gitu. Jadi tidak ada permasalahan terkait self-serving bias. Lalu untuk yang self-serving bias yang kedua itu terkait jenis kelamin. Menurut penelitian dari Sedikides et al. Tahun 1998, self-serving bias itu lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Nah, ternyata saat uji T, itu hanya ada 6 dari 26 item kuesioner yang lebih tinggi responden laki-laki daripada perempuan. Nah, dari temuan ini, maka tidak ada permasalahan self-serving bias yang substansial terkait gender. Untuk yang kedua adalah common method bias, di mana kan pengisiannya itu untuk variabel dependent dan independent itu dilakukan bersamaan, bisa jadi terjadi bias gitu. Nah, di sini yang uji pertama itu Harman single factor test, itu ternyata kurang dari 50%, jadi tidak ada common method bias yang signifikan. Lalu yang uji kedua itu menggunakan unmeasured latent method construct menggunakan CFA. Nah, itu ternyata juga hasilnya tidak secara signifikan membiaskan korelasi antar faktornya. Lalu untuk metode U dan metode R dibandingkan, itu hasilnya pun metode U itu bagus dan tapi tidak signifikan ya, tidak ada bintangnya, itu 0,003 tapi tidak signifikan. Maka pengaruh marker variabel itu tidak secara substansial membiaskan estimasi korelasi faktor. Jadi hasilnya itu tetap bagus gitu, tetap sesuai dengan uji awal.
Yang terakhir, conclusion and suggestion. Untuk analisis dan diskusi ini, hasilnya adalah korelasi positif antara keterlibatan IAF dalam tata kelola TI dan juga peningkatan pengendalian TI. Nah, kualitas hubungan antara IAF TI secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan TI dan juga peran audit internal. Hal ini juga sejalan dengan Steinbart et al. Tahun 2013. Tadi yang tidak signifikan satu ya. Nah, itu sesuai juga dengan Steinbart et al. Dan personil TI itu diperlukan dalam internal audit dan juga diperlukan juga pelatihan dan sertifikasi TI. Terus hubungan kerja yang kuat itu dapat membantu IAF dalam memahami strategi, proses, dan operasi, serta memudahkan ketika melakukan audit TI. Nah, Departemen TI itu akan lebih mudah untuk menerima saran-saran dari IAF dan nantinya juga akhirnya akan meningkatkan kontrol secara umum. Hasil ini sesuai dengan uji penelitian di penelitian ini gitu. Dengan pemahaman TI, IAF dapat menyarankan kontrol TI, lalu juga resiko dikelola akhirnya dengan efektif secara keseluruhan, dan hasil ini tuh memvalidasi pentingnya keterlibatan IAF dalam tata kelola TI. Studi ini itu dapat meningkatkan literatur dengan menjelaskan kompetensi audit TI dapat meningkatkan partisipatif IAF dalam tata kelola TI. Nah, pemahaman komprehensif terkait strategi TI ini ternyata penting sekali untuk IAF agar terlibat aktif dalam tata kelola dan nantinya juga akhirnya akan meningkatkan kontrol secara umum. Nah, Dewan Direksi atau manajemen itu seharusnya memahami pentingnya IAF untuk terlibat karena sebagian besar perusahaan itu kurang dari 6 orang auditor internal yang bekerja penuh dan bahkan mereka tuh tidak mau menambahkan lagi anggota untuk audit TI padahal ini sangat penting gitu. Nah, peran penting IAF dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui penilaian pengendalian internal yang efektif ini terbukti dari penelitian ini. Selain itu, 68% dari seluruh perusahaan menyatakan fungsi audit TI memiliki korelasi yang signifikan dengan proyek-proyek yang berorientasi pada teknologi. Namun kenyataannya, sebagian besar auditor TI itu hanya terlibat di tahap pasca implementasi proyek, di mana itu adalah yang sering terjadi masalah. Padahal seharusnya auditor TI itu terlibat sejak awal desain bahkan sampai akhir gitu. Nah, studi ini tuh memberikan bukti pengaruh kualitas hubungan IAF TI dan pengendalian TI itu memang penting dari sejak awal proses sampai pasca implementasi proyek gitu. Selain itu, kerentanan organisasi yang paling kritis itu ada di kontrol internal. Nah, oleh karena itu studi ini juga menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara proses tata kelola TI IAF dan juga pengendalian TI. Penelitian masa depan untuk penelitian ini kan fokusnya di Taiwan, negara berkembang. Nah, mungkin yang ke depannya juga menarik apabila dibandingkan dengan wilayah yang masih geografisnya mirip dengan negara-negara misalnya di Asia juga bisa atau negara berkembang juga. Dan hasil ini juga akan menarik jika dilihat ke konteks barat gitu karena pasti berbeda juga. Dan selain itu ada perbedaan mencolok terkait ketergantungan audit internal, fraud untuk mengecek fraud di mana di Asia itu mencapai 94,7%, sedangkan di Amerika itu hanya 61,4%. Nah, dari situ juga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Nah, penelitian masa depan juga dapat menggali lebih dalam dampak dari berbagai domain tata kelola TI terhadap keterlibatan IAF dan efektivitas tata kelola TI. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.